welcome to my channel. Jangan lupa subscribe ya. Mbak Indah, panggil Yanti dengan suara yang sangat pelan saat Indah melewatinya. Dan gadis itu sedang melipat baju Abi. Iya, bisa kita bicara? Indah mengangguk pelan. Ia duduk di salah satu sofa yang berada di ruang keluarga. Sebelumnya, saya mau minta maaf sama Mbak Indah. Soal tadi pagi, saya benar-benar tidak tahu kalau Pak Enggar akan seperti itu. Yanti menunduk dalam. Sudahlah, bukan kapasitasku untuk berkomentar. Apa Mbak Indah tidak apa-apa? Seperti yang apa Mas Enggar katakan, pernikahan ini tidak lebih dari sebuah status di atas kertas. Kenapa aku harus tidak baik-baik saja? Apa Mbak Indah tidak ada perasaan apapun pada Bapak? Ada atau tidaknya, biar menjadi urusanku. Sudah, hanya ingin bertanya itu. Yanti mengangguk pelan karena merasa sungkan. Baiklah. Indah berdiri. Wanita itu sama sekali tidak ingin menjelaskan apapun pada Yanti, termasuk masalah Enggar yang sudah salah paham tentang wanita yang sudah ditidurinya. Enggar sedang mengecap pekerjaan kantor melalui laptopnya di ruang keluarga. Terdengar Indah memanggilnya. Ya, sibuk. Apa bisa kita bicara? Tidak terlalu sibuk, bicara saja. Indah duduk di sofa. Untuk beberapa menit tidak ada satu kata pun terucap. Ingin bicara apa? Tanya Enggar pada akhirnya. Apa Mas benar-benar menginginkan perpisahan? Iya, bukan hanya untukku, tapi juga untuk kamu, untuk anak-anak. Kita suami istri, tapi selama ini kita kan tidak pernah bersikap layaknya suami istri. Aku hanya tidak ingin kamu merasa terbebani dengan adanya kami di hidup kamu. Hati Indah teriris. Seandainya Enggar tahu bahwa malam itu dirinya lah yang telah dicumbunya, apakah pria itu akan mempertahankan pernikahannya? Apa jika kita berpisah, Mas benar-benar akan menikahi Yanti? Iya, aku rasa Yanti cocok menjadi pengganti Intan. Dia keibuan, sama seperti Intan. Baiklah, kalau begitu, Mas urus saja semuanya. Aku terima beres. Oke, aku akan mengatakannya pada orang tuaku dan orang tua kamu. Oke. Indah sudah berdiri, bersiap untuk melangkah ke kamar. Namun panggilan Enggar membuatnya berhenti. Ada apa? Tanya Indah. Aku rasa sebaiknya pengasuhan Abi kamu kembalikan ke Yanti. Biar bagaimanapun juga, dia yang akan jadi ibunya. Mau tidak mau, Abi harus dekat dengannya. Indah hanya mampu mengangguk. Ia tidak sanggup menjawab. Dadanya begitu sesak. Air mata sudah mendesak untuk keluar. Tanpa bicara apa-apa lagi, ia berjalan cepat menuju kamar. Di dalam kamar, dipandanginya wajah Abi yang sedang tertidur. Sanggupkah ia melepas Abi? Biar bagaimanapun juga, Abi sudah seperti anak kandung baginya. Indah membekap mulut agar tangisnya tidak pecah. Bersamaan dengan itu, pintu diketuk. Siapa? Tidak ada jawaban. Yang ada ketukan itu lagi. Akhirnya Indah membuka pintu. Yesa. Bocah itu langsung memeluk sang tante. Indah membawanya masuk lalu ditutupnya pintu. Yesa kenapa? Tanya Indah saat mendengar isakan Yesa. Jangan pergi. Jangan tinggalkan kami. Siapa yang akan pergi? Yesa dengar semuanya. Yesa sayang Tante Indah. Yesa sayang Buntan. Yesa nggak mau siapapun. Yesa maunya Buntan. Tangis Indah pecah. Untuk pertama kalinya ia mendengar Yesa memanggilnya Buntan. Dipeluknya Yesa semakin erat. Jangan tinggalkan Yesa. Jangan tinggalkan Abi. Kami butuh Buntan. Kami sayang Buntan. Kalau Buntan pergi, kami harus dibawa. Setelah kehilangan Bunda, kami nggak mau kehilangan Buntan. Indah kecup kepala Yesa berulang kali. Demi Tuhan, ia juga tidak ingin berpisah dengan kedua anak sambungnya. Yesa mau tidur sama Buntan. Iya sayang, malam ini kita tidur bertiga ya. Yesa mengangguk bersemangat. Esoknya Yesa tidak memedulikan sang ayah. Ia kesal karena ayahnya berniat memisahkannya dari Indah. Buntan, hari ini Yesa mau makan masakan Buntan. Buntan masak ya, pesan Yesa. Awalnya Indah merasa heran, ada apa dengan Yesa? Namun akhirnya ia tahu, putrinya sedang marah pada ayahnya. Enggar yang mendengar Yesa memanggil Indah dengan sebutan Buntan, bingung dibuatnya. Buntan, tanyanya. Iya, Bunda Tante. Karena Tante Indah sudah menikah dengan ayah, berarti Tante Indah sudah menjadi bundanya Yesa. Jadi Yesa harus manggil Tante Indah Bunda. Tapi bundanya Yesa kan Bunda Intan. Indah tidak menyangka, ternyata Enggar sangat tidak menginginkannya menjadi ibu dari anak-anaknya. Sampai di depan putrinya pun Enggar tega mengatakan itu semua. Ayah lupa, Bunda Intan udah di surga, nggak mungkin kan kembali lagi.
Terus Yesa lagi kenapa? Apa Yesa marah sama ayah? Iya, Yesa marah sama ayah. Kenapa? Karena ayah meminta Buntan untuk tidak bersama Abi lagi. Siapa yang mengatakannya? Yesa dengar semuanya. Yesa dengar waktu ayah ngobrol sama Buntan. Yesa nggak mau ayah menikah sama Mbak Yanti ya. Air mata Yesa akhirnya jatuh juga. Enggar tidak sanggup berkata-kata. Diletakkannya sendok dan garpu di piring. Selera sarapannya hilang sudah. Yanti hanya bisa diam. Ia masuk ke dapur. Belum apa-apa, dia sudah membuat anak majikannya menangis. Indah juga hanya diam. Ia peluk tubuh Yesa. Jangan menangis sayang. Kamu kan mau ke sekolah. Nanti mata kamu bengkak. Yesa nggak mau berangkat sekolah, Bun. Yesa nggak mau. Nanti begitu Yesa pulang, Buntan udah nggak ada. Kata siapa? Buntan tidak akan kemana-mana. Buntan akan menunggu Yesa di rumah. Gak mau. Yesa nggak mau sekolah. Enggar menggeleng lemah. Ia sadar masalah baru sedang mengintainya. Sejak kejadian pagi itu, Enggar sedikit berubah sikap. Di depan Yesa, ia tidak pernah membahas apapun mengenai hubungannya dengan Yanti. Meskipun kedua orang itu nyatanya sudah memiliki hubungan. Suatu pagi, seperti biasa, Yanti sedang memasak untuk Enggar. Hanya untuk Enggar, karena ayah Yesa lebih cocok dengan masakan Indah. Tiba-tiba saja Enggar menghampiri dan mencium pipi gadis itu. Apa-apaan, Mas? Nanti Yesa melihat. Malu juga kalau Mbak Indah tahu. Hubungan Indah dan Yanti semakin tidak baik. Indah memilih untuk menghindar, sementara Yanti dari yang dulu ia sering merasa tidak enak, sekarang ia mulai bisa bersikap biasa saja berkat dukungan yang Enggar berikan. Tidak, mereka masih berada di kamar. Sejak berstatus pacaran, Enggar memang mulai berani melakukan kontak fisik, walaupun hanya pipi yang menjadi sasarannya. Kamu tidak merasakan hal aneh kan? Tanya Enggar. Hal aneh apa? Mual atau apa? Yanti menggeleng. Ia merasa aneh, mengapa Enggar bertanya demikian, namun diabaikannya perasaan aneh tersebut. Enggar lega, ia mengambil kesimpulan jika apa yang sudah mereka lakukan tidak membuat Yanti hamil. Itu artinya mereka tidak harus segera menikah. Masih ada waktu untuk mengambil hati Yesa secara pelan-pelan. Indah berdehem. Bisakah kalian menahan nafsu kalian? Di rumah ini ada anak kecil. Tidak bisakah kalian melakukannya saat dia tidak ada? Yanti merasa malu. Ia langsung melepaskan diri. Mas, hargai keberadaan anakmu. Jangan karena kamu puber kedua, kamu sedang kasmaran, lantas mengabaikan perasaan mereka. Setahun juga belum ada ditinggal Mbak Intan. Nyatanya kamu sudah tidak tahan menahan nafsumu. Jangan bawa-bawa Intan dah. Satu-satunya alasanku masih membiarkanmu ada di rumah ini karena aku menyayangi Yesa dan Abi. Selebihnya tidak ada. Jadi aku harap kamu tidak usah ikut campur urusanku. Siapa juga yang mau ikut campur urusan Mas? Kalau tidak ada Yesa, aku juga bodoh amat kalian mau apa. Mau bercinta di meja makan pun silahkan. Yan, selesaikan masakmu. Habis itu ke kamarku. Bantu aku merapikan kamar. Iya, Pak. Berada di satu ruangan yang sama, nyatanya tidak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulut Yanti maupun Indah. Keduanya sibuk dengan menu sarapan yang sedang dibuatnya.